Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran karena atas hidayah, barokah, serta karunia-Nya, kita dapat melaksanakan kegiatan podcast ini. Topik pertama yang akan dibahas oleh kita yaitu mengenai disorientasi seksual yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudara Tri Agustriana selaku narasumber. Dan topik berikutnya yang berjudul feminisme akan disampaikan yaitu Saudari Aulia Nikmatul Makfiroh selaku narasumber. Dan tak lupa marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan menjadi pengikutnya di yaumil akhir. Malam ini merupakan malam istimewa bagi kita semua, karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga dengan adanya podcast kali ini kita semua dapat memperoleh ilmu baru yang bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sanida Gravalina yang akan memandu dan membawa acara pada topik pertama, dan rekan saya Adinda Mahardika selaku pembawa acara pada topik kedua. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama ialah pembukaan, yang kedua pembahasan topik yaitu disorientasi seksual yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudara Tri Agustriana selaku narasumber. Yang ketiga pembahasan topik feminisme akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudari Aulia Nikmatul Makfiroh selaku narasumber. Dan keempat penutupan. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua adalah pembahasan topik tentang disorientasi seksual yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Saudara Tri Agustriana selaku narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Sanidia Egi Revalina. Baik, dengan adanya kasus yang marak pada akhir-akhir ini, gimana sih tanggapan Mas Agus? Baik Mbak Reva, mungkin LGBT ini atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini sebenarnya masih menjadi isu sensitif di Indonesia ya, karena permasalahan LGBT ini menjadi polemik antar masyarakat, khususnya di Indonesia, lantaran banyaknya pandangan atau pendapat dari beberapa masyarakat yang pro dan kontra. Beberapa masyarakat yang pro mengatakan bahwa tidak seharusnya negara ini mendiskriminasi laki-laki yang memang pada dasarnya mengarah ke arah homoseksual begitu. Terus kalau misalkan pendapat dari masyarakat yang kontra mengatakan bahwa LGBT ini merupakan penyimpangan seksual yang dimana sudah mencoreng hak asasi manusia itu sendiri. Kadang ada beberapa yang masih pro terhadap perilaku LGBT ini dan berlindung di balik kata HAM itu sendiri. Jadi makanya negara dan masyarakat ini harus saling bahu-membahu untuk melakukan upaya penghentian terhadap perilaku LGBT ini untuk menghindari atau mencegah muncul di Indonesia begitu. Yang mungkin bisa dinilai atau sudah dinilai dari sebagian masyarakat ini dapat membahayakan generasi yang akan mendatang. Mungkin begitu Mbak Reva.
Baik, tadi udah dijelasin banyak banget ya sama Mas Agus. Nah, kalau menurut Mas Agus sendiri nih dari perspektif norma dan agama, pendapat Mas Agus sendiri bagaimana ya Mas? Bisa dijelaskan? Tentu ada, sudah jelas tentang pandangan Islam maupun norma agama tentang LGBT ini. Dalam Islam, eee, bentuk LGBT ini termasuk ke dalam tindak pidana berat atau bisa dikatakan dosa besar, karena termasuk perbuatan yang keji dan merusak kepribadian, moral, dan juga agamanya. Hal ini berhubungan dengan firman Allah yang berada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7, yang artinya, "Dan kami juga telah mengutus kaum Nabi Lut, ketika dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang hamba pun di dunia? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita.' Terus kaum ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, di mana kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang hanya melakukan apa ya? Melakukan hubungan seksualnya kepada sesama jenis, khususnya laki-laki dan laki-laki begitu. Terus kaum Nabi Lut ini tidak berminat kepada perempuan yang akhirnya Allah tuh memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikkan negeri kaum Nabi Lut sehingga penduduk Sodom disebut untuk kaum Nabi Lut ini termasuk istrinya, bahkan istri Nabi Lut yang memang tercantum ke dalam golongan lesbian, uh, kena azab tersebut yang diberikan oleh Allah gitu. Terus yang tidak kena azab itu hanya beberapa kaum yang memang tidak melakukan perbuatan itu. Terus dapat disimpulkan juga bahwa menurut pandangan Islam sudah sangat dilarang dan tidak diperbolehkan untuk melakukan LGBT itu. Lalu apabila kita memandang dari segi norma negara, di mana Indonesia sendiri ini berpatokan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, di mana dalam Pancasila itu tertulis dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut sudah sangat bisa kita simpulkan bahwa Indonesia ini tetap dan kembali lagi berpatok terhadap norma-norma agama. Jadi bisa disimpulkan dari segi perspektif agama maupun negara itu sama-sama melarang perbuatan keji tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin tentang larangan LGBT ini tertulis dalam pasal 29 KUHP begitu, Mbak. Yang mungkin bisa dicari bagaimana bunyinya. Begitu, Mbak. Wow, sungguh sangat menarik ya pembahasan dan tanggapan yang diberikan Mas Agus. Lalu menurut Mas Agus ini apa sih yang melatar belakangi seseorang itu menjadi pelaku LGBT, Mas? Mungkin ini berdasarkan penelitian yang saya ketahui, masih banyak orang yang menganggap bahwa LGBT ini merupakan jenis gangguan mental. Tapi bisa dikatakan bahwa belum ada kesepakatan para ahli untuk lebih lanjut yang melatar belakangi disorientasi seksual ini. Namun kalau bisa dikatakan LGBT ini meliputi beberapa faktor yang diantaranya itu yang pertama faktor genetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi orang yang disorientasi seksual ini bisa disebabkan oleh faktor genetik yang memang jumlah hormon ya tidak seimbang di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan, Mbak, yang selain faktor genetik tuh yaitu faktor lingkungan emang mempengaruhi yang disebut juga sebagai menjadi salah satu penyebab disorientasi seksual ini. Karena hal ini berhubungan dengan sikap atau perilaku cara bergaul seseorang yang memang bisa menimbulkan
disorientasi seksual ini. Lalu yang ketiga ini faktor keadaan. Terkadang beberapa kondisi keluarga yang bisa dikatakan tidak harmonis ini atau hingga bercerai sekalipun turut diduga menjadi salah satu faktor disorientasi seksual ini. Lalu yang terakhir itu ada faktor pengalaman traumatis, Mbak, yang ini dikutip dari penelitian tahun 2014 yang saya baca, yang dilakukan oleh Ahmad Zaharuddin dan kawan-kawannya yang diterbitkan dalam International Journal of Innovation and Scientific Research. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau yang lain dan sejenisnya dapat menjadi salah satu pemicu atau penyebab seseorang melakukan atau memiliki rasa disorientasi seksual ini. Hal ini juga pengalaman traumatis ini dialami oleh seseorang akan melekat di dalam pikiran mereka, jadi kayak menimbulkan traumatis sendiri begitu, Mbak. Wah, ternyata sangat banyak ya Mas yang latar belakangi seseorang itu untuk menjadi kaum disorientasi seksual ini. Tadi dan salah satunya itu adalah peran dan pola asuh orang tua yang itu jadi salah satu peran utama yang berpengaruh terhadap kualitas buah hatinya ya Mas. Iya, betul. Lalu bagaimana sih tanggapan Mas Agus ini terkait bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat negara sendiri? Kayak negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat Indonesia dan dari apapun jenis LGBT ini, baik dari suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas. Negara kan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas, dan kelompok rentan termasuk LGBT ya Mas. Gimana tanggapan Mas Agus? Ya, mungkin memang apabila kita hidup di negara Indonesia yang memiliki yang warganya emang memiliki HAM atau hak asasi manusia itu yang dinyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati, dan nurani, hak memilih beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Akan tetapi di samping itu Indonesia juga memiliki aturan yang memang harus dipatuhi oleh semua warga negaranya terkait HAM ini. Jadi tidak sembarang HAM ini diberikan ada aturannya tersendiri. Maka dari itu berangkat dari prinsip tersebut, negara atau pihak yang berwenang itu harus mengeluarkan aturan perundang-undangan terkait hukum LGBT ini tersendiri begitu. Wah, tanggapan yang menarik ya Mas Agus. Lalu apa aja sih yang menjadi dampak bagi seseorang itu bisa melakukan hubungan seks LGBT? Pada faktanya mungkin penyebaran LGBT di Indonesia begitu cepat dan anehnya di Indonesia ini menjadi salah satu negara penyumbang LGBT terbesar dalam posisi kelima setelah eh, Cina, India, Eropa, dan Amerika. Indonesia memiliki populasi 3% LGBT, dengan kata lain dari 250 juta penduduk, Indonesia sekitar 7,5 juta, 7,57 jutanya adalah 7,5 jutanya adalah para kaum LGBT begitu. Berarti dari 100 orang yang berkumpul di tempat kumpul atau dalam satu tongkrongan itu terdapat 3 diantaranya yang memungkinkan mereka adalah LGBT begitu. Bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut karena lingkungan faktor tadi yang saya jelaskan. Dan hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya sangat besar ya, bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Nah, jadi yang akan saya bahas pertama itu dari segi kesehatan dulu, dampak dari segi kesehatan, di mana hal ini menyebabkan yang pertama itu kanker anal atau mohon maaf dubur,
karena para LGBT ini melakukan hubungan seks sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal tersebut. Lalu yang kedua itu kanker mulut, karena kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut karena pada faktanya rokok bukanlah salah satu penyebab kanker bukan penyebab kanker mulut ini terjadi. Ini disesuaikan dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs The Last Voice. Jadi kayak kanker mulut itu tidak hanya disebabkan oleh rokok akan tetapi bisa juga disebabkan oleh perilaku LGBT ini. Lalu yang ketiga itu meningitis atau radang selaput otak. Terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Karena tidak bisa dipungkiri para pelaku LGBT ini menggunakan obat-obatan untuk mereka melakukan fantasi yang menjijikan begitu ya. Selain itu hal lain yang diungkapkan Detik Health bahwa ada salah satu dampak yang sangat mengerikan sekali, yaitu diantaranya HIV atau AIDS. HIV sendiri ini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS sendiri ini Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana kondisi HIV sudah pada tahap infeksi akhir begitu. Dalam hal ini umumnya LGBT memiliki gaya hidup seks yang bebas tentunya dengan banyak orang, sehingga kecenderungan terkena HIV atau AIDS ini beresiko yang sangat tinggi. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional atau BNN, sepanjang tahun 2022 ada 52.955 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 27,54% atau 14.589 kasus HIV berkaitan dengan salah satu faktor LGBT ini. Dan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi dengan jumlah pengidap AIDS terbanyak pada tahun 2022 yang mencapai angka sehingga 1.484 kasus begitu. Lalu yang terakhir kita akan membahas dampak yang akan kita selanjutnya bahas itu dari segi sosial. Mereka para pelaku LGBT ini akan mengalami dampak sosial, diantaranya akan sulit mendapatkan ketenangan hidup begitu karena selalu berganti pasangan. Peneliti menyatakan bahwa rata-rata seorang LGBT ini mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya, sedangkan pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya begitu. Jadi sebanyak 43% orang yang LGBT ini didata melakukan dengan lebih dari 1.000 orang, dan 79% melakukan dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali, dan 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam beberapa menit saja. Jadi hanya melakukan hubungan yang emang dilakukan pada malam itu saja. Selanjutnya dari dampak pendidikan di antara para pelaku LGBT ini dibuktikan dengan penelitian bahwa pasangan LGBT menghadapi permasalahan putus sekolah misalkan, dan kasus putus sekolah ini meningkat 5 kali lebih besar daripada siswa normal lainnya yang disebabkan oleh para kaum LGBT ini, karena mereka merasakan ketidakamanan atau ketidaknyamanan di lingkungan sekolah tersebut, dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah karena beberapa faktor tadi. Beberapa faktor yang memang merugikan mereka. Dan yang terakhir ini dari segi keamanan, bahwa kaum LGBT ini menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat atau US
Padahal populasi mereka ini hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk negara US tadi. Sementara itu di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis yang dilatar belakangi oleh akibat cinta yang mengarah ke LGBT dan pelakunya itu para pelaku LGBT-nya sendiri. Begitu Mbak Reva. Ternyata sangat mengerikan dan menjijikan sekali ya Mas atas perbuatan dampak-dampak LGBT ini. Bisa dilihat tadi baik dari perspektif agama, norma negara, dan tentu juga akan mengganggu kesehatan bahkan mentalnya juga ya. Bahkan dari segala aspek juga akan ikut terganggu. Lah, kalau gitu adakah solusi Mas yang tepat untuk mengurangi atau mencegah seseorang melakukan hal ini untuk kedepannya? Mungkin kalau untuk faktor yang dikarenakan oleh biologis, kebetulan saya kurang mengerti karena itu berhubungan dengan para dokter ya. Jadi tapi ada pencegahannya yang dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama itu ada pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin. Jadi misalkan kita menjadi orang tua dan mempunyai anak seorang laki-laki, ya udah kita mendidik dia sebagai seorang laki-laki yang memang sebenarnya. Jadi tidak boleh melakukan atau misalkan dalam memberikan mainan itu tidak boleh penyimpangan. Jadi kalau apabila anak laki-laki tidak boleh diberikan mainan boneka. Jadi mungkin itu salah satu faktor ya. Jadi yang bisa memicu begitu. Meskipun itu hal kecil tapi akan sangat berpengaruh besar pada nantinya. Lalu yang kedua tuh menjaga pergaulan di lingkungan. Kita juga sebagai orang tua yang menentukan bagaimana kualitas anak tersebut untuk bergaul di lingkungannya. Yang ketiga, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget, dan orang tua harus aktif dalam hal ini. Jadi kayak peran orang tua tuh sangat mempengaruhi dalam penggunaan gadget, apalagi sekarang berada di era teknologi yang sangat melesat, diantaranya penggunaan gadget. Itu kita harus selalu memantau anak kita atau buah hati kita untuk tidak mengetahui hal-hal tersebut gitu ya, dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Lalu yang keempat, ada diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Jadi menjelaskan bagaimana kejinya atau apa ya, buruknya perbuatan LGBT ini berdasarkan penjelasan tadi panjang lebar. Lalu yang kelima, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Ini berhubungan tadi dengan pertanyaan hak asasi manusia yang ditanyakan oleh Mbak Reva begitu. Lalu yang keenam, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Karena emang pada dasarnya semua agama tidak mengajarkan perilaku yang mengerikan atau menjijikan. Dapat disimpulkan pokoknya bahwa peran orang tua itu memang sangat penting dari semua solusi yang ada, itu berhubungan dengan peran orang tua. Begitu Mbak Reva. Wah, mungkin hal ini bisa menjadi pencegahan untuk kita semua ya Mas. Terutama bagi seorang tua yang harus ikut serta berperan aktif dalam pertumbuhan kembangan anaknya. Wah, sepertinya pembahasan kita mengenai podcast disorientasi seksual ini sudah cukup ya Mas. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita bahas panjang lebar tadi bisa menjadi pembelajaran dan ilmu baru bagi pendengar-pendengar kita semuanya. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Agus, terima kasih dan akan saya lanjutkan kepada rekan saya Adinda Mahardika yang akan melanjutkan pembahasan podcast yang kedua tentang teori yaitu feminisme dan dilakukan dengan saudari Aulia Nikmatul Makfiroh selaku narasumber. Baik, terima kasih kepada Mbak Reva yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjadi pembawa acara dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang feminisme bersama rekan saya, yaitu saudari Aulia Nikmatul. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Aulia sendiri? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dinda. Untuk Mbak Dinda bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah kabar baik juga. Wah, sepertinya pembahasan kita kali ini cukup menarik ya. Apalagi mengenai feminisme ini, yang dimana ini merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria dan tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal atau dalam garis feminisme ini adalah gerakan kaum wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Lalu, bagaimana sih pandangan Mbak Aulia sendiri tentang feminisme ini? Baik, jawaban saya di sini subjektif ya, berdasarkan apa yang saya lihat di sosial media, dan saya ini termasuk orang yang feminis. Feminis dalam artian saya ini sangat ingin merubah pandangan orang-orang bahwa perempuan itu bisa mandiri, bisa sepintar dengan laki-laki. Perempuan itu bukan hanya jadi ibu rumah tangga aja loh. Perempuan itu bisa bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri. Perempuan juga bisa berkarir, sebagaimana laki-laki berkarir dalam bidangnya. At the point, I can make my own decision. Tapi saya rasa orang-orang sekarang ini mulai agak melebih-lebihkan ya arti dari feminis tersebut. Entah mereka nggak paham sama artinya atau memang tujuan dari beberapa orang yang ingin lebih dari laki-laki. Baik, jawabannya sangat menarik. Aulia sendiri tentang beberapa argumen yang sempat ramai di kanal media sosial kala itu dan menyimpulkan bahwa feminisme itu adalah sekumpulan wanita yang gagal atau tidak bisa mendapatkan harga dirinya sendiri, sehingga berlindung dalam kata feminisme ini, atau dalam artian tanggapan beberapa orang yang misunderstanding tentang feminisme. Ya beginilah kira-kira, dan memang pada faktanya orang-orang itu seakan-akan kata feminisme itu disalah kaprahkan pemahamannya. Padahal feminisme yang saya pahami adalah untuk menjadi seseorang yang menunjukkan bahwa wanita itu bisa membuat keputusan sendiri untuk dirinya sendiri dan untuk hidupnya. Dan tentu saja untuk menunjukkan juga bahwa menjadi wanita mandiri itu hebat dengan cara tidak memforsir tugas yang berpatok pada gender. Kita semua ini sama dan kita bebas memilih apa yang menjadi kehendak kita, dan memang itu sudah menjadi hal. Jadi memang anggapan atau pandangan tentang feminisme ini bisa dikembalikan tergantung bagaimana cara orang berpikir dan mengartikannya. Wow, menarik ya tanggapan dari Mbak Aulia ini. Jadi kita bisa membuktikan bahwa memang perspektif feminisme itu disesuaikan berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Lalu, bagaimana sih tanggapan dalam perspektif Dia ketahui? Dalam Islam tidak menyatakan jelas tentang hukum feminisme ini ya, akan tapi kita bisa menggarisbawahi terkait bahwa Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan berdasarkan jenis kelamin, tidak ada bias gender dalam Islam juga. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa ada 4 poin penting yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Lalu, apabila kita melihat dari segi norma negara yang bisa dilihat dalam konstitusi, hak-hak tersebut
telah dijamin pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Jika bisa disimpulkan bahwa tidak ada larangan-larangan khusus terkait feminisme ini, dan bisa menjadi pilihan opsional bagi orang-orang yang memang paham akan arti dari feminisme itu sendiri. Wah, ilmu yang sangat berguna sekali. Kira-kira apa boleh tahu apa yang menjadi latar belakang seseorang yang memilih untuk menjadi salah satu dari bagian orang yang feminisme? Baik, saya akan menjawab. Mungkin salah satunya dilatar belakangi oleh kesadaran moral kaum perempuan dengan tersubordinasi oleh laki-laki. Karena pada sebagian laki-laki yang menjadi patriarki. Patriarki itu apa sih? Patriarki itu merupakan pandangan yang mengutamakan perspektif atau kepentingan laki-laki itu sendiri. Dan patriarki dinilai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan, entah itu politik, otoritas moral, menyebabkan ketimpangan gender yang melahirkan subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stereotip, dan beban ganda yang memang membuat beberapa wanita memegang prinsip feminisme ini. Di jawaban Mbak Aulia tadi, apakah budaya feminisme ini akan mempengaruhi atau menghasilkan dampak yang buruk bagi beberapa khususnya? Tentu saja, sifat independen yang berlebihan pada wanita membuat beberapa orang berpikir bahwa menikah merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Bisa dilihat di sosial kita sekarang, sudah banyak sekali perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah atau bahkan mereka memutuskan untuk child free atau tidak punya anak ya. Dan itu akan merugikan beberapa laki-laki yang merasa kesulitan untuk mencari pendampingnya. Maka dari itu harus tahu dan bagaimana cara memporsikannya. Nah, beberapa jawaban dari Mbak Aulia ini sangat menarik ya. Lalu boleh saya tahu apakah hasil yang diinginkannya atau dampak baiknya akan menguntungkan sebelah pihak saja, Mbak? Hasil dari gerakan feminisme, perempuan mulai diberikan kesempatan yang sama dalam hal edukasi dan politik. Sebelum-sebelumnya kan banyak pandangan orang tentang perempuan yang nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, nggak boleh kerja dengan gaji dan penghasilan yang cukup banyak, yang melebihi laki-laki, serta keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu, kebebasan perempuan makin terbuka lebar seiring dengan perkembangan zaman. Gerakan feminisme tentu memberikan dampak positif bagi perempuan dan tentu hal ini akan menguntungkan lebih bagi kaum laki-laki juga. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya ilmu yang kita bisa peroleh dan dapatkan dari pembahasan tadi. Berhubung waktu telah menunjukkan waktu habis, mungkin saya bisa cukupkan sekian pembahasan teori tentang feminisme bersama rekan saya yaitu Saudari Aulia Nikmatul Makfiroh. Kami ucapkan terima kasih Triana dan Saudari Aulia Nikmatul Makfiroh yang telah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi pembahasan kita hari ini yang bermanfaat. Akhirnya podcast kali ini telah kita lalui bersama dengan lancar dan tanpa ada halangan satupun. Saya Sarida Revalina dan rekan saya Adinda Mahardika.
Selaku pembawa acara, pamit undur diri, dan sebagai penutup acara yang berbahagia pada malam hari ini, marilah kita tutup acara malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jika ada kata-kata serta sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, izinkan saya dan teman saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.